أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 95. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minad dhalimin wa na'udzu bika minal fasiqin wa na'udzu bika minal munafiqin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami hadir dari Bumi Islamic Center Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, BCA Islamic Center. Marilah kita senantiasa mengajak diri kita dan umat ini untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, senantiasa berhaqqa tuqatih, dan juga senantiasa berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita, keluarga besar kita, dan juga umat Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada diri kita dan keluarga besar kita, kaum muslimin muslimat, panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah, dan nantinya mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dan senantiasa doa-doa kita untuk
saudara-saudari kita, kaum mukminin, kaum mukminat, guru-guru kita, sahabat-sahabat BCA di bumi ini yang sudah kapundhut, para pendiri Islamic Center Surabaya, para guru-guru BCA Islamic Center Surabaya dan kawan-kawan semuanya. Doa kita senantiasa Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Ghafir ayat 8 dan 9. Kemudian surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 dan juga Hidup Husnul Ali Imran ayat 102 sampai 104. Mari kita lanjutkan tafaqquh fidin kita. Kita memperdalam agama Islam ini. Mudah-mudahan dengan memperdalam agama Islam ini, kita masih ingat Pak Asimki Pak. Mudah-mudahan akidah kita kokoh ya Pak. Akidah, kemudian syariat kita, ibadah kita, muamalah kita, dan kita rajin untuk membaca kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kita ambil kesolihannya, dan apabila ada perilaku-perilaku yang tidak baik, mari kita jauhi. Dan senantiasa kita menuntut ilmu, memperdalam ilmu, sehingga Allah mudah-mudahan memberikan kepada kita ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berdasarkan iman, berdasarkan ilmu, berdasarkan amal, berdasarkan ikhlas, dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Al-A'raf ayat 95. Ayat ini menerangkan bahwa setelah mereka ditimpa kesusahan dan kesulitan hidup, dan mereka berusaha memperbaiki dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu Pak ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan, kalau dia itu orang yang beriman ya Pak, maka orang itu pasti akan apa Pak? Berusaha memperbaiki diri mereka, banyak berzikir, banyak introspeksi diri, banyak bermuhasabah, banyak berdoa kepada Allah. Jadi orang itu kalau kepepet ya mepet, gitu Pak ya. Jangan dikasih kesulitan, dikasih kesusahan, malah kufurnya tambah. Jadi malah mangkel, ya, malah berbuat yang keji dan mungkar. Lah itu adalah kepribadian orang-orang munafik, kepribadian orang-orang yang dolim, orang yang kufur, orang yang fasik, orang yang musyrik, itu seperti itu. Jadi kalau dikasih ujian sama Gusti Allah, dia malah jauh ya, murka ya, marah-marah ya. Nah, makanya mudah-mudahan semua ya kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan kesusahan yang kita hadapi, dengan kita memohon pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan yang susah diganti dengan kesenangan, yang sulit diganti dengan kemudahan. Minta tolong Pak, bukakan surat 94 Pak. Namanya itu surat Al-Insyirah Pak. Artinya itu lapang dada. Jadi kita perlu belajar lapang dada. Minta tolong Pak dari ayat 1 sampai ayat akhir
Pak Yani bacakan artinya yang keras. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggalkan sebutan namamu bagimu. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, jadi tadi ada kesulitan ya Pak. Ingat ya Pak, ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ada kesulitan pasti ada kemudahan. Terus senantiasa untuk melaksanakan ya kegiatan-kegiatan yang lain setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baru itu. Jadi begitu. Jadi orang yang beriman itu, makanya orang yang beriman itu adalah beruntung itu. Ya, tidak pernah kosong dari kegiatan-kegiatan yang solih. Ya, baik dia itu duduk, baik dia berbaring, baik dia berdiri, baik dia di rumah, baik dia di perjalanan, semuanya pasti ada kesolehan-kesolehan yang dia lakukan. Ya, termasuk yaitu dengan cara tafakur dan tadakur. Jadi pengamatan gitu Pak, mengamati alam semesta ini. Karena apa Pak? Kalau kita jauh dari rumah kita, ya Pak ya, kita meninggalkan istri, kita meninggalkan anak kita. Apa Pak buahnya kalau kita jauh dari mereka? Pasti ingin timbul rasa kangen, timbul rasa ingin pulang lah, demikian itu. Lah makanya itulah jenengan ditakdirkan oleh Allah bisa meninggalkan rumah yang jenengan tempati untuk pergi di Islamic Center ini. Nah begitu, akhirnya nanti Allah akan memberikan yang namanya sakinah itu. Ya, sakinah itu adalah sebuah kehidupan yang baik. Lah kalau kehidupan itu baik, ya maka beruntungnya itu tidak hanya jenengan. Ya, istri jenengan beruntung, anak cucu jenengan beruntung, mertua jenengan beruntung, bapak ibu jenengan beruntung, guru-guru jenengan juga beruntung karena punya santri-santri yang luar biasa. Minta tolong Pak Wawan. Surat 16 ayat 97 Pak. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang baik-baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Harus punya dasar yang namanya apa? Iman. Jadi iman itu muncul karena kesempurnaan Islam. Ya, jadi rukun Islam itu kalau disempurnakan nanti berbuah yang namanya iman. Iman itu kalau disempurnakan nanti berbuah ihsan. Akhirnya menjadi orang-orang yang bertakwa, jadi orang-orang yang jujur, ya, jadi orang-orang yang benar, jadi orang-orang yang sabar, ya, jadi orang yang khusyuk dalam sholatnya, rajin berinfak, berderma, bersedekah, ya, jadi orang dermawan amwal atau ilmunya, ya, kemudian bisa apa lagi? Bisa menjaga dirinya, menundukkan dirinya, termasuk ya bisa menundukkan nafsunya ya Pak ya. Ya, nafsu mutmainnah, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sofiyah, ya, termasuk juga rajin berzikir. Itu buah semuanya, Pak. Kalau di situ tadi dinamakan apa?
hidup yang baik, atau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita minta itu, Pak. Ya, dunia baik, akhirat baik, terus terhindar dari api neraka. Lah, itu namanya doa sapu jagat. Surat Al-Baqarah, Pak Isan, 201 sampai 202, Pak Isan. Minta tolong dibacakan. Itu bisa dibuat doa, Pak. Teringat waktu kita di Makkah, maka doa sapu jagat itu kita baca pada waktu kita sedang tawaf, sedang kita berada di Madinah, di Makkah, 201 dan 202, Pak. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Jadi mereka memperoleh fid dunya hasanah karena memang hidupnya di dunia dengan hasanah, dengan Islam, menyempurnakan Islamnya, menyempurnakan imannya, beriman takwa. Kemudian dia dikasih juga di akhirat hasanah, terhindar dari huru hara, ya, bisa melewati siratal mustaqim, kemudian tidak masuk ke dalam neraka. Itu sebuah pertolongan yang luar biasa, Pak. Lah itu diberikan kalau orang itu berbuat, Pak. Ya berbuat baik tadi. Dan di dunianya dia berbuat. Bukan hanya angan-angan minta atau tidak. Tapi dia memang ya ucap, ya hati, ya pikir, ya perbuatan. Dia berbuat. Itu sudah menjadi kesepakatan, Pak, cita-cita keluarga besar kita itu. Ya, Pak ya. Jadi cita-cita keluarga besar kita itu begitu. Pak Yani, surat 40 ayat 8 dan 9, Pak. Ini harus kita ingat-ingat. Ayah kita, ibu kita, ya, kakek kita, nenek kita, guru-guru kita. Itu cita-citanya luar biasa, ya. Perjalanan suci dan mulia ya ini. Coba. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Iya, Pak. Jadi kita terhindar dari kejahatan ya, Pak ya. Perbuatan keji dan mungkar itu sebuah karunia yang besar loh, Pak. Makanya disuruh ngaji yang benar, ngaji yang hakok dilawati. Kalau sholat ya yang khusyuk, ya, agar kita ini apa? Terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Pak Wawan, surat 29 ayat 45, Pak. Namanya Al-Ankabut, Pak. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ya, pesan ayah kita, pesan ibu kita, ya, itu begitu, ya.
Jadi pesan dari ayah dan ibu kita seperti itu, ngaji, nak ngaji bersama Al-Qur'an, ya. Kemudian sholat, ya. Surat 29 Al-Ankabut ayatnya 45, ya. Jadi itu ingat SDA itu termasuk sholat, dikir, Al-Quran, sholat, dikir, Al-Quran, sholat, dikir, Al-Quran. Itu terus diasah terus, ya, sehingga nanti agar bisa memperbaiki, ya Pak, ya. Jadi doa-doa, langkah-langkah jenengan ini nanti bisa memperbaiki pola, ya, hidup panjenengan lebih baik dan lebih baik. Maka Allah memberikan kepada mereka nikmat dan kelapangan hidup sehingga mereka memperoleh kemakmuran dan harta benda yang cukup. Loh, tadi Allah berfirman tadi dalam surat 16:97 tadi, ya, kehidupan yang lebih baik, ya sandang, ya papan, ya iman, ya takwa, itu diberikan semua, ya, kepada orang-orang yang beriman takwa itu. Kemakmuran dan kecukupan harta benda ini memungkinkan mereka mengembangkan keturunan loh. Jadi wong iku nek seneng, Pak, ya, orang itu kalau ditakdirkan ekonominya itu mapan, insya Allah lia-liannya juga akan mapan. Makanya Rasulullah berpesan, jangan sampai kita ini bermalas-malasan. Karena apa? Bermalas-malasan, orang tidak mau kerja itu bisa menjadikan orang itu jadi lemah ekonomi, ditambah lemah iman, malah gak karu-karuan, Pak. Nanti jadi raja mentala, raja tega, ya Pak. Wis kosong perut, kosong iman, pengen maem ya apa? Nodong, naudzubillah. Ya, makanya ojo sampai, ya, ojo sampai, Pak. Ya, karena apa? Yang namanya kefakiran itu, Pak, bisa mendekatkan kepada kekufuran, Pak. Ya, Pak. Angel, Pak, syukur ya, Pak. Wong melarat itu nek kecuali nek wong melarat, orang yang fakir miskin mau, orang yang beriman takwa loh, Pak. Tapi kalau tidak punya iman dan takwa, Pak, rata-rata itu mencuri atau apalah yang dilakukan itu alasannya itu karena saya memang tidak punya, Pak, untuk minum anak saya, minum susu anak saya juga enggak punya, maka saya harus mencuri lah. Berarti kembali kepada apa, Pak? Iman, ya Pak, ya. Jangan sampai, ya, jangan sampai berdalih agar anaknya itu bisa minum susu malah nyuri nih gini supermarket itu gak kena. Di syuting bisa, di lebokno TV bisa. Lah, nyuri kota amal. Lah, dan lain-lain. Ya Pak, itu loh Pak. Jadi lemahnya iman itu bisa menimbulkan lemah-lemah yang lainnya, Pak. Ya, lemah akalnya, lemah pikirannya, ya. Dan biasanya itu menimbulkan generasi-generasi yang pemalas, Pak. Jadi waktu itu dizigzag gitu loh, Pak. Wayai sholat itu malah turu. Wayai turu malah mangan. Loh. Jadi gak karu-karuan. Akhirnya waktu yang sudah ditentukan itu loh, Pak. Yang namanya sholat itu loh, Pak. Ya Pak ya. Itu kan sudah ditentukan waktunya tuh, Pak. Itu oleh orang-orang yang malas itu. Wayai sholat dia malah gak sholat. Susah, Pak. Diatur itu susah. Itu Masya Allah ya. Jadi makanya kita itu supaya bisa belajar
Ya belajar tartil secara lisan, ya, kemudian tartil secara kehidupan. Tartil itu apa tuh? Bacaan yang benar kan? Kalau hidup ya hidup yang benar, ya ono salate, ya ono mergawene, ya ono doane ngono lho, Pak. Ngono iku jenenge tartil. Pak Yani surat keempat ayat 103 Pak Yani. Jadi jangan sampai kita itu meninggalkan yang namanya sholat, dzikir Al-Quran itu. Kalau itu ditinggalkan ya buta nanti kita, lemah kita nanti. Coba Pak Yani. Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri dan pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nyoba waktu peperangan ya Pak, juga tetap disuruh sholat ya Pak. Waktu kita sakit ya kita tidak bisa berdiri ya duduk ya Pak. Kita nggak bisa duduk ya berbaring loh Pak. Itu loh Pak. Makanya harus kita belani ya Pak. Sholat dan ngaji selalu. Karena itu nanti jadi benteng Pak. Jadi benteng kita itu Pak. SDA tadi. Sholat jaga, dzikir jaga, Al-Quran jaga. Itu benteng sampean. Kalau sampean sudah dilindungi sama Gusti Allah, sampean mau dicelakai sama orang, ya sampean dibela sama Gusti Allah, dilindungi sama Gusti Allah. Nah, namanya orang sekarang ini macam-macam ya Pak. Ada orang itu yang iri, dengki ya Pak. Itu biasanya yang mencelakakan tadi. Makanya kita akan dihindarkan apabila kita selalu ingat sama Gusti Allah, berzikir, wayai sholat ya sholat, wayai ngaji ya ngaji, wayai dzikir ya dzikir. Dzikir itu bisa pada waktu kita berbaring tadi Pak. Ya, jadi begitu. Tolong ditingkatkan ya Pak, ditingkatkan. Kemakmuran dan kecukupan harta benda ini memungkinkan mereka mengembangkan keturunan. Harta benda yang cukup dan keturunan yang banyak adalah merupakan puncak kenikmatan bagi manusia loh Pak. Jadi nek anak banyak, putu-putune banyak, kan jadi keluarga besar Pak. Omahe api-api, di mobil kabeh. Pendidikane ganteng-ganteng, suka pondok pesantren, jadi santri, jadi ilmiah loh. Kan seneng Pak. Ya Pak ya, itu kan termasuk kenikmatan kan Pak? Walaupun kita tukang penjahit misalnya, walaupun kita tukang sablon misalnya, walaupun kita tukang sayur misalnya, gak masalah. Tapi kita bisa. Kita terus bisa kaya wong-wong Pak. Kita ini wong ya kudu iso kaya wong. Makane a i u iku aku iki wong. Ojo sampai a i u iku ora dadi wong. Ojo angel. Makane supaya a i u iku aku iki wong, ya SDA mu dieling-eling, salate dijaga, dzikir selalu. Perjalanan, waktu buka toko, waktu dodol sayur, waktu Bismillahirrohmanirrohim, nek mari Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lali ngono, supaya nanti perniagaannya itu bersama Allah, dibarokai ngono lho maksudnya. Ya Pak ya, ditulung sama Gusti Allah ya Pak. Ya, orang-orang yang beriman jika memperoleh nikmat dari Allah, baik berupa harta benda maupun keturunan, tentu akan bertambah keimanan dan rasa syukurnya lho Pak. Ya kudu ganteng imane, diwehi rezeki banyak, anak-anak baik ya, syukure tambah banyak, aja malah mbok wetik. Ya aku nek mesti ditarik Pak. Pokoknya orang itu kalau dikasih harta benda banyak betik Pak, nanti harta bendanya itu akan mengemplang, menjerumuskan.
Lah makanya ada program yang namanya ZIS itu. Zakat, infak, sedekah itu artinya untuk menyuburkan, karena apa toh Pak? Harta benda itu ganas sebetulnya Pak. Itu bisa ditundukkan melalui infak sedekah itu. Jadi nanti jadi maksudnya tidak berdampak negatif pun loh Pak. Kadang kan ada orang itu kalau kan sampai habis harta bendanya untuk berobat. Itu tidak barokah banget. Lah bisa jadi toh Pak. Bayari Pak dokter itu ngono ya Pak. Tapi terkadang tidak sholat, tidak apa, tidak Oke. tapi tetap rezekinya itu naik terus. Lah itulah yang namanya Pak istidrot itu. Jadi begitu. Masalah harta benda, masalah anak tadi, masalah kesuksesan tentang dunia dan isinya itu mau diberikan seluruhnya. Ya, orang Islam sukses juga kalau mau kerja keras. Orang non Muslim juga sama. Ya Pak ya. Pokoknya yang penting kerja keras. Mau ceker yo renes. Nek gelem ceker yo renes Pak. Lah nek gak gelem ceker yo sing wis ditutul apa? Belajar dari ayam. Ya Pak. Sampai mana tadi? Ya, akan tetapi orang-orang yang lemah iman, lah sekarang perhatikan Pak. Bila memperoleh kemakmuran dan kenikmatan yang banyak, ia lupa kepada Allah yang memberikan nikmat tersebut dan timbullah rasa sombong dan angkuhnya. Mereka berkata, nenek moyang kami dahulu juga pernah merasakan kenikmatan dan kesusahan. Demikian pula kami, kesusahan yang pernah kami alami dan kebahagiaan yang kami rasakan sekarang adalah sama saja dengan apa yang pernah dialami oleh nenek moyang kami. Kesusahan yang menimpa kami bukanlah akibat dari dosa-dosa yang telah kami perbuat, dan kebahagiaan yang kami peroleh bukan hasil dari kebajikan yang kami lakukan. Pengakuan dan sikap ini jelas merupakan kedoliman yang bisa terjadi sepanjang masa loh Pak. Jadi nggak boleh loh Pak mengelek-elek mbae. Aku suworong niki gara-gara mbae. Oh, aku sugih ngene ya karo-karo mbae. Pokoknya mbae. Dudu krana awak dhewe ngono enggak. Ya Pak ya, makanya kita hati-hati. Kalau nenek moyang kita, doa kita tadi loh Pak, masukkanlah ke surga nenek moyang kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami itu. Kalau mereka itu orang soleh ya kita tiru Pak. Tapi kalau nggak kena ya jadi tiru Pak. Kok mbae biyen kawin papat ya. Aku putune yo papat. Oh malah ngono ya malah ganggu. Ya Pak, aja ngono kuwi Pak. Tiru sing apik ae Pak ya. Wong siji wae gak iso mbahagiakno peng golek papat. Sunnah Rasul. Malah kayak ngono. Ya Pak, hati-hati ya Pak. Itu godone biasanya ngono Pak, naik sukses itu. Terutama harta benda tadi loh. Caranya alasannya untuk memperkembangkan banyak keturunan. Oh, siji anake sakmene papat kan nanti kan jos. Ya wis pokoknya orang Islamnya. Nah, ya kalau memang itu memang temen jaya temen yo bisa adil dan bisa beradab. Tapi kalau itu menyebabkan rumah tangga hancur, sing mbok tuwek njaluk dipegat dan lain sebagainya ya nyuwun sewu Pak, ngesano anak cucu Pak. Bapak kawin meneh aku minggat lho misale kaya ngono. Bojone yang ngono wis pokoke aku mati ae lho. Malah kaya apa Pak De. Lho, makane semua itu harus dikaji ya Pak ya. Jangan serta merta menuruti suara bisikan nafsu mau. Tapi nek ikhlas Lah nek sampean diikhlasno ya istikharah sampean. Bersyukurlah. Bersyukurlah ya.
nek gak ya beristighfar lah ya. Karena itu ganas, Pak. Ya, ganas itu. Tapi perempuan yang besar tuh. Lah iku gak sembarang wong, Pak. Nemokno niku, Pak. Tani ini rasa anggo kok. Lah. Apa meneh nono? Teh nono. DPR Lumajang itu 3. Adil itu ya. Lah, kan ada contoh-contoh itu. Ya digawe ayat malah, Pak. Untuk ayat ki ya. Ayat Quran kan ada toh ayatnya, surat keempat ayat 3 itu. Anisa itu loh. Coba sih waca ndek. Kadung sukses ya. Hati-hati. Ayo Pak Wan, surat keempat ayat 3. Ayat 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Nah, jadi harus Pak belajar ya Pak. BI sampean suatu saat diuji, ya kudu eling mau. Ya, aja terus ingro. Lali daratan, lali lautan. Ya Pak, hati-hati ya Pak, itu ujian semua Pak. Bisikan-bisikan setan tuh gitu Pak. Ya, makanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Pak. Ya, dengan SDA tadi loh Pak. Salat yang kokoh, zikir dan Al-Qur'an. Ya. Nah, yo, makanya ini kajian yang luar biasa. Ini untuk nuturi diri kita ini loh. Karena ini kaum Adam masalahnya. Ya, biasa ngono. Tapi sah-sah aja kalau sama-sama. Ya tadi lo syaratnya tadi lo harus adil, harus beradab. Gak ono sing dirugekno, kudu rukun lho. Lah nek kaya mau ceritane sing awal mau lho. Nah, kalau nikah siri gimana, Ustaz? Nikah siri terus kan sama-sama Jawa nggak tahu. Ya dampaknya nanti Pak, dampaknya meneng-meneng tapi nek petuk yo cakar-cakaran akhirnya. Makanya gak usah ndelik-ndelik, wis kono mau jare Pak Ihsan mau lho. Nek ditawani yo istighoro, cocok terus ditawani terus yo. Mau turun. Wong Nabi Ibrahim disuruh nikah sama Ibu Hajar itu aja. Ibu Saroh disuruh Bu Saroh itu. Itu aja atas izinnya ibu yang tua itu ya. Demikianlah kekayaan dan kebahagiaan telah membuat mereka lupa kepada hubungan antara sebab akibat serta menyebabkan mereka lupa kepada kekuasaan, keadilan dan kasih sayang Allah. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memahami sunnah Allah yang berlaku di alam ini. Mereka tidak memahami faktor-faktor yang menimbulkan kebahagiaan dan kesengsaraan di bumi ini. Padahal Allah telah memberikan bimbingan dengan firman-Nya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ar-Ra'du ayat 11. Oleh karena itu keingkaran dan kesombongan mereka timbul setelah memperoleh kemakmuran. Allah menimpakan kepada mereka adab yang datang secara tiba-tiba. Oh Pak, jadi nek sewenang-wenang Pak, kemakmuran mau terus sewenang-wenang, yo nglarani wong tuwane, ya
bapak ibu mertuoe, ngelarani dulur-dulure, kone Allah sampai murka Pak. Langsung tik, stroke langsung sayek. Gak iso mlaku Pak. Biasanya melaku cerantal ngono wis mulai ngesot. Biasanya mobilnya 10 entek karek bane tok. Apakah itu hukuman maksudnya? Iya ini tadi loh, adab tadi loh. Adab Allah itu tiba-tiba tadi loh. Karena apa? Mereka sombong. Dikasih kemakmuran, dikasih kejayaan, dia somse tadi. Sombong sekali. Lah Allah itu kan nggak suka toh Pak dengan orang yang sombong. Ditarik Pak, yang namanya kekayaan itu ditarik, diberikan kepada orang lain yang baik. Makanya kalau jadi orang dermawan, jadi orang kaya raya, ya harus diimbangi dengan iman, ya supaya kita dermawan. Jadi harta bendanya itu loh Pak, tidak akan habis, malah apa Pak? Barokah bertambah gitu Pak ya. Makanya hati-hati. Sedang mereka tidak menyadari akan datangnya adab tersebut, mereka tidak memenuhi sunatullah yang berlaku dalam urusan masyarakat, dan akal mereka tidak mampu memikirkan hal itu. Lagi pula mereka tidak mau mengikuti petunjuk dan nasihat serta peringatan Rasul kepada mereka dalam hubungan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Surat Al-An'am ayat 44. Tuh Pak, langsung putus asa Pak. Jadi kalau orang munafik itu diadab sama Allah tiba-tiba putus asa Pak. Tapi kalau orang beriman dia sabar, tetap sabar. Jatuh bisa bangun. Kalau orang beriman itu jatuh bisa bangun karena tidak putus asa. Kalau putus asa putus, rahmatnya putus. Kalau orang munafik itu jatuh tidak bisa bangun. Plek ngono wis ra iso tangi, Pak. Ndek. Iso-iso bunuh diri, Pak. Timbang urip soro kaya ngene. Biyen kate aku diberi ya kejayaan, kebahagiaan, saiki kok ngene. Akhirnya stroke. Loh, akhirnya terus putus asa. Loh, terus gak gelem salat, Pak, gak gelem ngaji, gak gelem salat. Akhirnya maido Gusti Allah terus. Loh. Itu loh, Pak. Makanya orang munafik itu jelek, Pak. Dikasih kejayaan dia lupa diri, nah dikasih ujian dia putus asa. Kan jelek ya, Pak. Sifat-sifat orang kafir, ya. Orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik adalah bila mereka memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan, mereka sombong dan takabur, tidak mensyukuri nikmat Allah. Sebaliknya bila mereka ditimpa musibah, mereka berputus asa dan berkeluh kesah. Hodah, haduh, dikirane iku. Aduh, kok ngene? Tambah ajur. Suwe urip kok malah ajur. Jadi gak mikir ya, dia gak ibadah masalahnya. Gak introspeksi diri, Pak. Ya, udah aduh gak nemu solusi nih ya, Pak. Makanya hati-hati ya. Tidak memikirkan sebab-sebab yang ada pada diri mereka
yang menimbulkan musibah kehancuran itu. Allah berfirman, fa idza massal insana durrun da'ana summa idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnatu walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat Az-Zumar ayat 49. Kesenangan yang diperoleh sesudah kesusahan yang kemudian disusul dengan adab yang menyengsarakan tidak hanya dialami oleh kaum Nabi Syuaib, bahkan umat-umat nabi-nabi sebelumnya, yakni umat Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam telah memperingatkan kepada umatnya, yaitu kaum Ad, wazkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun wa zadakum fil khalqi bastatan fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Surat Al-A'raf ayat 69. Selanjutnya Nabi Soleh telah memperingatkan pula kepada kaumnya, yaitu kaum Samud, wadhkuru idja'alakum khulafa'a min ba'di 'adi wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyutan fadkuru ala Allahi wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar. Kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Surat Al-A'raf ayat 74. Kurang sedikit, generasi yang hidup sekarang ini hendaknya betul-betul menyadari agar jangan mengalami nasib merana seperti yang dialami umat-umat terdahulu karena keingkaran dan kesombongan mereka kepada Allah. Apabila umat sekarang ini dikaruniai Allah nasib yang lebih baik berupa kestabilan ekonomi dan kehidupan sosial, ilmu pengetahuan dan sebagainya, janganlah mereka lupa diri. Apa Pak? Buahnya lupa diri Pak. Lupa diri itu bisa menyebabkan lupa Allah ya Pak. Lupa orang tua, lupa guru, lupa istri, lupa suami, lupa anak ya. Akhirnya berbuat maksiat di muka bumi. Naudzubillah ya Pak. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Hendaklah semua nikmat yang dilimpahkan Allah disyukuri dan dimanfaatkan menurut cara yang diridhoi Allah
dan jauhkan dari segala macam kemaksiatan. Semoga Allah selalu menambah karunia dan nikmatnya kepada semua orang-orang yang bersyukur. Maka bersyukurlah ya Pak, menjadi orang-orang yang bersyukur. Terakhir Pak, minta tolong kembali ke surat Al-Baqarah ayat 207 dan 208 Pak. Ya, jadi kembali supaya jenengan ini bisa selamat ya, harus ikhlas ya Pak, ikhlas dalam beramal ya Pak. Terus sempurnakan Islam, sempurnakan iman, ihsan, dan jangan ikuti langkah-langkah setan Pak. Coba Pak, iya Pak, Pak Yani. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Mudah-mudahan ya Pak, kajian kita di Lembaga Pendidikan Islamic Center ini di Pemprov Jawa Timur ini, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita ya bisa bergabung lagi, yang tidak aktif bisa menjadi aktif, dan yang masih aktif mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anaknya disukseskan oleh Allah ya, keluarga besarnya diberikan gemah ripah loh jinawe, murah sandang, murah pangan ya, mudah-mudahan senantiasa beriman dan bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anzil alaina ma'idatam minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur razikin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahli shalah wa ahli zakah wa ahli birrul walidain wa ahlil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.